Nabi Muhammad mewanti-wanti. Nabi Muhammad memberikan wanti-wanti untuk kita umat yang hidup di akhir zaman. Apa wanti-wantinya Nabi? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak-anakmu untuk cinta kepada 3 perkara. 1. Hubbi nabiyikum. Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسنا تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المؤشرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وسلم في كل آن. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, segenap pengurus daripada Masjid Nurul Tadhkirah beserta semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, datangnya kita, duduknya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita anugerah yang banyak, pemberian yang banyak, anugerah yang besar, pemberian yang besar, anugerah dan pemberian yang besar. Allah masih tetapkan kita dalam iman, Allah masih tetapkan kita dalam Islam, Allah tetapkan kita dalam ihsan. Maka tidak ada karunia, tidak ada pemberian, tidak ada anugerah yang lebih besar dari itu semua, kecuali kita patut dan wajib bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara-saudara, bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah menjadikan lisan-lisan kita, bibir-bibir kita, mulut-mulut kita basah untuk mengagungkan nama Allah, untuk memuji namanya Rasulullah. Maka ketahuilah, barang siapa yang mengagungkan nama Allah
barang siapa yang meninggikan nama Allah, barang siapa yang mensucikan nama Allah, maka akan diagungkan pula namanya oleh Allah dari dunia dan akhirat. Siapa yang meninggikan nama Allah akan ditinggikan namanya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang nama kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini adalah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut Anda ketahui, yang patut Anda catat di dalam hati Anda dan sanubari Anda. Apa yang perlu Anda catat? Apa yang perlu Anda tanamkan? Satu, jangan pernah Anda menghilangkan kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harapan kita nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harapan kita nanti di yaumul qiyamah, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pemberi syafaat, sang pemberi pertolongan atas izin Allah, yang mana tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, tidak ada naungan yang diberikan oleh Allah melebihi kebesaran dan izin yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Dia adalah seorang kekasih Allah, kekasih kita juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya, yang mana beliau Nabi Muhammad kita harapkan pertolongannya. Kapan kita harapkan? Kapan kita butuhkan? Pada hari di mana hari tersebut hari yang sangat menakutkan bagi kita semuanya, yaitu hari kiamat. Karenanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Nabi, kalau kita ingin mendapatkan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi dan Nabi memberikan kepada umatnya berupa pertolongan yang besar, jangan pernah engkau jauh daripada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa orang yang paling besar cintanya kepada Rasulullah, itulah orang yang akan nanti paling besar mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita di dunia cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti otomatis kita akan bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau kita di dunia jauh dari Nabi Muhammad, otomatis kita akan jauh juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah ini harus dijaga. Pemberian ini harus dijaga. Pemberian apa itu? Cinta yang ada di dalam hatimu, cinta yang bersemi dalam hatimu. Jangan engkau letakkan cinta kepada makhluk, yang mana makhluk itu tidak akan mampu memberikan pertolongan kepadamu. Tetapi letakkan cinta di dalam hatimu kepada makhluk yang atas izin Allah dapat memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Siapa di antaranya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang dapat memberikan pertolongan? Para aulia, kaum salihin, para ulama dan mursalin. Itu golongan-golongan orang-orang manusia yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara-saudara, saya teringat
apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam ucapannya, uhibbus salihina walau lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta kepada orang saleh, aku suka kepada orang saleh walaupun aku bukan bagian orang saleh. Kenapa beliau cinta orang saleh? Kenapa beliau suka dengan ulama? Kenapa beliau cinta dengan orang saleh? La'alli an anala bihim syafa'ah, agar aku nanti mendapatkan syafaat dari orang saleh. Kita ini bukan orang saleh, Pak. Kita ini bukan orang saleh, Bu. Tapi cinta kepada mereka akan menyebabkan kita nanti selamat di hadapan Allah Subhanahu. Padahal kita tahu Imam Syafi'i bukan hanya sekedar ulama, tetapi Imam Syafi'i juga bagian dari orang saleh. Kenapa beliau seperti itu? Karena ingin mengajarkan kepada kita, satu, pentingnya merendah diri, pentingnya tawadu, pentingnya rendah hati. Kita butuh kepada orang saleh, yang mana mereka orang-orang yang memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana cinta kepada orang soleh dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah, bagaimana kiranya kalau kita cinta kepada pemimpinnya orang soleh? Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari majelis zikir. Jangan pernah jauh dari ulama. Jangan pernah jauh dari orang saleh. Didik anak-anak kita mulai sejak dini, mulai sejak kecil, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Islam, cinta kepada agama. Kenapa? Ujian terbesar umat akhir zaman, tercabutnya cinta mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, Pak, Nabi Muhammad mewanti-wanti. Nabi Muhammad memberikan wanti-wanti untuk kita umat yang hidup di akhir zaman. Apa wanti-wantinya Nabi? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Didik anak-anakmu untuk cinta kepada 3 perkara. 1, hubbi nabiyikum. Didik anakmu cinta kepada nabinya. Zaman sekarang Bu, Pak, orang lebih cinta pemain film daripada nabi. Zaman sekarang Bu, Pak, orang lebih cinta aktor bintang-bintang sinetron daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu didik anak ibu, didik anak bapak supaya mereka tidak kehilangan figur, supaya mereka tidak kehilangan idola. Idola mereka bukan pesepak bola. Idola mereka bukan artis-artis band. Idola mereka bukan artis-artis YouTube. Idola mereka bukan selebgram TikTok. Tetapi idola mereka dunia hingga akhirat, nabinya Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu dari sekarang Pak, Bu, didik anaknya. Ajarkan mereka mengaji, ajarkan mereka akhlak, ajarkan mereka tata krama, ajarkan mereka bagaimana cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya supaya anak bisa cinta kepada Rasul. Sebelum tidur, biasakan ceritakan Nabi Muhammad dari kecil. Jangan nunggu sudah tua baru diceritakan. Sibuk sudah dengan urusan yang lain. Dari kecil ceritakan bagaimana dakwanya Nabi, siapa saja putra-putri Nabi, siapa saja nenek moyang Nabi, siapa saja kakeknya Nabi, siapa saja keluarga-keluarga Nabi, di mana Nabi dilahirkan,
kapan Nabi itu hijrah ke Madinah, di mana Nabi diwafatkan, di mana Nabi dimakamkan, itu diceritakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dengan cerita itulah Anda bisa mewujudkan dan menumbuhkan hati yang cinta di dalam anak Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kecil nggak diajarin nggak bakal bisa. Kalau dari kecil nggak diajarin nggak bakal mampu. Dari kecil lah kita coba. Makanya ulama zaman sekarang banyak mengarang lagu-lagu untuk anak-anak kecil supaya mereka tidak menghilangkan kecintaan mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita masih ngelihat anak-anak kecil, anak-anak bahkan bernyanyi nasabnya Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib. Itu penting. Bahkan jangankan yang kecil, yang tua tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Itu pentingnya kita ngaji. Ngaji bukan sekedar datang, masuk telinga, pulang sampai rumah, hilang ilmunya. Bukan itu. Kenapa bisa hilang pengajian tersebut? Ilmunya bisa hilang karena tidak ada tatbik, tidak ada praktek dalam keseharian kita. Bagaimana cara mendidik anak supaya tidak hilang cinta kepada Nabi? Yang pertama, bacakan kisah hidupnya Nabi. Sebelum tidur, kalau biasanya didengarkan cerita timun mas, ganti cerita Nabi Muhammad. Biasanya ibu bapak sebelum tidur ceritanya bawang putih, bawang merah, ganti cerita Nabi Muhammad. Biasanya sebelum tidur anaknya didengarkan cerita Upin Ipin, ganti cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ajarkan nonton sinetron. Ajarkan pelan-pelan. Nah, Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Besok gitu lagi. Nah, Nabi kita tuh namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, buyutnya namanya Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, sebut sampai Adnan. Kalau orang tuanya nggak ngajarin nggak bakal bisa. Dari mana anak akan bisa kalau orang tuanya tidak mau mengajarkan? Orang tuanya dulu ngajarin. Nah, kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Anaknya nanya, "Pak, kenapa harus pakai doa?" Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Nah, kalau nanti keluar kamar mandi, baca doa kaki kanan, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Sedikit-sedikit lama-lama anak itu akan tertancap dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, Bu, pendidikan yang pertama, ajarkan kepada anak kita cinta kepada Nabi. Ada orang yang komentar, kenapa tidak sama Allah, Bib? Kenapa harus lewat Nabi? Kita tidak akan mampu mencintai Allah, kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengenal Islam kalau tidak lewat Nabi Muhammad. Kita tidak akan mengenal bacaan Al-Quran kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita harus tanamkan dari kecil cinta kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, karena mencintai Nabi hukumnya wajib. Tahu wajib? Apa pengertian arti wajib? Bila dikerjakan dapat
bila ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau kita tidak cinta kepada Nabi, umat Islam, oh berdosa kita. Kenapa? Wajib cinta sama Nabi. Karena disebutkan saudara-saudara di dalam hadis sebagaimana dikutip di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang hingga aku dicintai oleh mereka daripada cintanya mereka kepada ayahnya, lebih dicintai daripada cintanya mereka kepada anaknya, lebih dicintai daripada cintanya mereka kepada seluruh manusia. Kalau kita masih ada cinta sama laki, cinta sama bini, cinta sama anak, semua itu mengalahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, berarti itu tanda iman kita tidak sempurna. Maka itu sekarang Bu, simpan cinta kepada anak, istri atau suami, itu bagian nomor 4 atau nomor 5. Yang pertama cinta Allah, cinta Rasul, cinta kaum sholihin, cinta orang tua, baru cinta anak dan bini, saudara-saudara. Jangan dicinta anak istri nomor 1, Allah nomor 3, salah. Sehingga apa? Kita melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Itu yang pertama. Kira-kira paham atau tidak ini? Ajarkan anak kita cinta kepada cinta kepada dari sekarang nih ajarkan anak-anaknya sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, makannya pakai tangan kanan, makan minum dalam keadaan duduk. Itu ajaran sebelum makan dan sesudah makan baca bismillah dan alhamdulillah. Itu kebiasaan daripada sunnah Nabi. Siapa orang yang mengamalkan, berarti itu tanda cintanya dia kepada Nabi. Kalau ditanya, kenapa bapak pakai peci, ibu pakai kerudung? 1, karena perintah dalam Al-Quran. 2, karena syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau orang ngerjakan itu semua, berarti ada cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan anak kalian cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi. Harus tahu anaknya Nabi ada berapa, yang laki berapa, yang perempuan berapa. Yang perempuan ada berapa? 4. Siapa aja? Bingung karena nggak ada yang hafal. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Paham? Jelas? Kemudian 3 laki-laki. Siapa aja? Ibrahim, Qasim, gak ada yang tahu. Nanti pelajari pelan-pelan. Karena itu semua menandakan cinta kita kepada Rasul, menandakan cinta kita kepada Rasul. Istri Nabi ada berapa? 11. Siapa saja? Biasanya ulama-ulama itu hebat, membuat kehidupan Nabi Muhammad, sejarah keluarga-keluarga dan namanya dibuat dalam bentuk bait syair. Seperti di dalam kitab Aqidatul Awam, Aisyatun wa Hafsatun wa Sa'udah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah.
Hindun wa Zainabun kada Juwairiya lil mu'minina ummahatun mardiyah. Gitu, dibuat lagu supaya cepat hafal. Kalau enggak ada yang tahu. Jadi kita harus tahu keluarga Nabi siapa, pamannya Nabi siapa, sahabat-sahabat Nabi siapa, ada berapa malaikat, ada berapa sorga. Itu semua harus kita ketahui, dan itu akidah mendasar bagi orang awam. Kita harus tahu akidah, kita harus tahu nama-nama malaikat, kita harus tahu nama-nama Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul itu tidak sama. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, nggak ada yang tahu. Kalau Nabi seorang laki-laki yang merdeka, yang mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikan ajarannya. Kalau Rasul seorang laki-laki yang merdeka, yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan risalahnya. Nabi berjumlah 124.000, kalau Rasul 313. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Hafal? Bingung? Nah, besok-besok kalau ngaji bawa buku. Besok-besok kalau ngaji bawa buku. Kalau Bapak Imam Syafi'i tidak masalah, sekali dengar langsung hafal. Coba saya tanya, hadis yang pertama tadi saya ucapkan, tidaklah sempurna imannya seseorang kecuali mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya. Bahasa Arabnya ada yang hafal nggak? Nggak ada. Udah tahu kita nggak hafal, nggak bawa buku lagi, nggak bawa pulpen lagi, nggak bawa HP lagi. HP digunakan lihat Shopee, lihat TikTok, Tokopedia. HP itu merekam, cari ilmu. Nanti sampaikan ke grup. Bapak nyampaikan apa ilmu, dapat pahala. Nah, besok-besok kalau ngaji bawa buku. Kalau ngaji bawa pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ajarkan anak-anak kecil kita mulai sejak dini kenal kepada keluarga. Kenapa? Karena telah terjadi akhir zaman ini orang yang berupaya menjauhkan umat Islam daripada kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah banyak sekarang fitnahnya Pak, macam-macam. Zaman sekarang ada yang bilang, oh jangan suka ngundang Habib, itu palsu. Oh jangan pernah ngundang daripada Habib, itu nasabnya nggak benar, diragukan. Zaman sekarang udah banyak fitnah begitu. Makanya dari kecil kita ajarkan, dari zaman ulama-ulama kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, mereka punya ikatan yang kuat dengan keluarga anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh. Ada ulama besar dari Banten, namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kenal Syekh Nawawi? Kalau kenal berarti pernah ketemu, pernah dengar namanya. Kalau ketemu enggak pernah. Beliau ulama besar, diakui bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia mengakui bagaimana kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya kecintaan yang besar kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tanda beliau itu cinta kepada keluarga Nabi, beliau punya kitab namanya Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail,
Itu kitab syarah penjelasan daripada kitabnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi yang berjudul Risalah Jami'ah. Ditulis sama beliau tuh. Jadi matannya punya Habib Ahmad bin Zain Habsyi disyarahkan oleh beliau menjadi kitab namanya Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail. Zaman sekarang orang macam-macam. Kalau Habib beda dengan Sayyid. Kalau Sayyid udah jelas keturunan Nabi, kalau Habib bukan. Tahu dari mana? Syekh Nawawi, ulama besar. Beliau bilang apa? Yang namanya Sayyid, yang namanya Habib, yang namanya Syarif, itu muaranya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya istilah panggilan dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Sebagian daerah bilangnya Sayyid, sebagian daerah bilangnya Syarif, sebagian tempat bilangnya Habib, sebagian tempat bilangnya Sidi, sebagian tempat bilangnya Sayyidi, yang macam-macam. Intinya semua itu beliau mengajarkan jangan pernah jauh daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekarang, zaman sekarang orang fitnah macam-macam. Orang bikin kegaduhan supaya umat jauh dari Nabi, supaya umat jauh dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebenarnya Pak, orang yang begitu itu cuma iri dan hasud. Cuma iri dan hasud. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit kayak gitu susah untuk dihilangkan kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man abghadha ahla baiti fahuwa munafik." Siapa yang benci keluarga Nabi termasuk orang yang munafik. Na'udzubillah. Kenapa? Karena para sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in turun kepada ulama, ulama terus sampai kepada yang ada di Nusantara. Semuanya menjaga tali kecintaan mereka, tali persaudaraan mereka, tali ukhuwah mereka dengan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keluarga Nabi wajib mencintai ulama, yang ulama juga mencintai keluarga Nabi. Jangan sampai kita umat yang berada di bawah bisa dan diadu domba. Na'udzubillahi min Kalau kita sudah mudah diadu domba, kalau kita sudah mudah disusupi, kalau kita sudah dijauhkan dari Rasulullah, hati kita akan kosong. Ini beberapa bulan kemarin di daerah Jawa Barat ada orang calon dewan atau calon apa sudah berani merendahkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa orang yang memberikan komentar, hanya beberapa orang yang berani mengeluarkan pernyataan untuk menyerang atau memberikan nasihat kepadanya. Kenapa umat zaman sekarang banyak diam? Kenapa umat tidak lantang lagi menyuarakan kebenaran? Di antara penyebabnya hatinya telah kosong dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyuarakan kebenaran ada dengan dua cara. Ada yang dengan lembut, ada yang dengan tegas. Yang salah yang mana? Yang hanya berpangku tangan, nutup mata dari kezaliman, tidak mau menyampaikan kebenaran. Makanya Pak Bu, kalau dari sekarang kita tanamkan cinta kepada Nabi, kita tanamkan cinta kepada Rasulullah, walaupun kita tidak berani untuk mengungkapkan siapa yang menghina Nabi, siapa yang melecehkan martabat Nabi di halayak ramai, minimal hati kita ada tergores luka atas ucapan orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang pertama, ajarkan anak kita cinta kepada
cinta kepadanya, cinta kepadanya. Yang kedua, ajarkan anak kita cinta kepada keluarga, Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak kita ini, Pak, pelan-pelan cinta kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Dari kecil ngaji, ayo cepat. Sudah malam, hampir maghrib, pergi musola ngaji. Dari kecil suruh ngaji, pelan-pelan. Kita lebih baik sakit di awal mendidik anak daripada kita menyesal nanti di kemudian hari. Makanya kata Rasulullah di dalam hadis, muru auladakum bis shalah wadribuhum ibnu asyara sinin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat umur 7 tahun. Pukul mereka kalau enggak mau sholat pada umur 10. Kenapa di umur 7 tahun kita dianjurkan memerintahkan anak kita supaya melaksanakan sholat? Supaya nanti pada umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun ke atas, anak itu terbiasa melaksanakan sholat. Kalau waktu kecil umur 7 tahun disuruh, tidak dipukul. Umur 10 disuruh, kalau melanggar atau membangkang suruh pukul. Itu umur 10. Kalau umur 30 tahun diapain? Umur 7 tahun suruh melaksanakan sholat tapi tidak dipukul. Kata Nabi, wadribuhu, pukul mereka ibnu asyara sinin kalau umurnya 10 tahun. Suruh sholat gak sholat umur 10 tahun, kata Nabi suruh yang umur 30 kalau gak sholat diapain? Dipukul, gak mempan kalau dipukul. Diapain? Direndam di Sungai Musi seminggu. Orang-orang zaman sekarang mengeluh, saya kok susah ya hidup, saya kok susah ya cari rezeki, saya kok gak dapat jodoh ya. Jawabnya cuma satu, mungkin engkau terlalu jauh dari Allah. Kita jangan sibuk cari harta, perbaiki hubungan kita dengan sang pemberi harta, harta itu akan turun kepada engkau. Saya kasih contoh simpel. Saya punya tangan, di bawah tangan saya ada bayangan. Betul? Coba Bapak. Ini tangan saya, bentuk fisik, ainiyah. Bentuk fisik. Di bawah tangan saya tuh ada bayangannya, betul? Ada bayang. Pertanyaan saya, apakah Bapak bisa menangkap bayangan tangan saya? Bisa? Bisa? Kenapa? Kenapa? Mustahil. Itu hanya bayangan, gimana mau ditangkap, Habib? Begitu juga bagaimana kita akan mengejar dunia. Dunia itu adalah bayangan akhirat. Kau kejar akhirat, dunia akan ikut. Begitu juga kau tidak akan mampu mengejar bayangan tangan saya, kau pegang tangan saya, bayangan tangan saya akan ikut tangan saya. Betul? 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 Contoh sekali lagi, aku bingung. Saya punya bayangan. Ibu bapak suruh angkat bayangan tangan saya, bisa? Bisa. Bagaimana cara nangkep bayangan tangan saya? Tangkep tangannya, bayangannya akan hilang. Begitulah perumpamaan dunia. Dunia adalah bayangan akhir. Bagaimana cara kita ingin mendapat dunia? Jangan fokus dengan dunia, jangan fokus dengan bayangannya, karena dunia bayangan akhirat. Kejar akhirat, taat ibadah, dunia dengan sendirinya akan ikut kepada kita. Paham? Paham. Subuh nggak sholat,
Paham. Sampai rumah ditanya sama bini, Pak, adik pengajian Habib apa? Enggak tahu juga, Habib cuma marah-marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita jangan sibuk dengan urusan dunia, jangan sibuk dengan urusan harta. Perbaiki diri kita ibadah kepada Allah, dengan sendirinya Allah akan memberikan harta dan dunia kepada kita. Contoh kedua, ini biar bapak-bapak paham nih. Soalnya kalau serius terus bawaannya bapak ngantuk. Ini Habib ceramah lama amat. Musim hujan lagi. Ini kekurangannya di masjid cuma nggak ada gorengan nih. Kalau ada gorengan baru melek. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Contoh kedua, perhatikan baik-baik. Kita diundang orang kaya. Rumahnya dipagar tinggi beton, ada penjaganya anjing helder. Ketika kita masuk ke rumah orang kaya, kita digonggongin oleh anjing penjaga rumah. Bagaimana caranya kita masuk? Panggil tuan rumahnya. Benar? Kata tuan rumahnya, shh, minggir apa enggak anjingnya? Begitu dunia. Dunia itu ibaratkan binatang anjing. Contohnya, jangan sibuk dengan binatangnya. Kita munajat kepada Allah. Kata Allah, malaikat, turun kau kepada hambaku, berikan rezeki kepadanya. Dunia dengan sendirinya akan diantarkan oleh malaikat. Paham? Jangan sibuk kok. Ini gimana mau masuk rumah ya? Dijaga ketat sama helder. Nggak bisa. Panggil tuan rumahnya, Pak, ini anjingnya bagaimana nih? Saya nggak bisa masuk. Oh, kata tuan rumahnya, kamu saya mau masuk, minggir. Begitu dunia. Jadi jangan kita sibuk fokus dengan dunia, dengan semuanya. Taat ibadah kepada Allah, salatnya dijaga, bakti kepada orang tua dijaga. Insya Allah Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal. Yang ketiga tadi terakhir, ajarkan anak kita dari kecil cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Siapa orang yang membaca Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Nawawi. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada orang tersebut syafi'an li ashabih, sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Dari kecil, Pak. Ini bapak-bapak punya anak kecil, perempuan, laki-laki, biasakan. Suruh ngaji, suruh belajar, suruh baca Quran. Kenapa? Kalau kita kembali kepada Allah, masuk ke dalam kubur, yang kita harapkan dari anak adalah kiriman Fatihahnya, kiriman tahlil dan yasinnya. Kita tidak meminta apa-apa dari kesuksesan anak, kita tidak meminta hartanya, kita tidak meminta kekayaannya, kita tidak meminta uang dan jabatannya. Yang kita minta dari anak, ketika kita sudah tua renta, dia cinta kepada kita, dia berbakti kepada kita, dan ketika kita kembali ke rahmatullah, dia berdiri atau duduk di pusara kita sambil berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Itu yang kita minta, saudara-saudara. Makanya sebelum terlambat, Bu, sebelum terlambat, Pak, dari sekarang anak kita dididik untuk cinta kepada Allah. Enggak ada penyesalan itu di awal, enggak ada. Yang namanya di awal itu pendaftaran. Kalau di akhir baru penyesalan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Makanya dari kecil sekarang anaknya biasakan dengarkan Al-Quran. Jangan dengarkan yang lain. Ini anak lagi kecil diayun, didengarkan bukan sholawat, didengarkan bukan Al-Quran, disetelkannya lagu sikok bagi du, sikok bagi du. Besar jadi apa itu anak? Paham ya?
Tapi ketika anak tidur, dengarkan Al-Qur'an, dengarkan sholawat atau lagu-lagu yang bermanfaat. Banyak tuh. Muhammadku, pokoknya semuanya lah bagus. Yang penting ada sejarah dan mengajarkan cinta kepada Rasulullah. Atau qala al-badru alaina min thaniyatil wada, atau bacakan Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sikok bagi hidup. Paham ya? Dari kecil ajarkan ngaji. Nah, ngaji. Zaman sekarang ini Pak, Bu, kita ini marah kalau anak kita ngejatuhin HP sampai pecah. Tapi kita enggak pernah marah kalau HP merusak anak-anak kita. Kalau HP merusak daripada moral mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak zaman sekarang lebih banyak disibukkan dengan gadget daripada Al-Quran. Maka itu rubah sedikit demi sedikit. Walau kita tidak bisa menghilangkan kebiasaannya itu semua, minimal ada sedikit tertanam Al-Quran di dalam hati anak-anak kita supaya cinta kepada Al-Quran. Yang mulai kecil nih, suruh ngaji, suruh datang ke mushola, datang ke guru, supaya anak kita bisa mendoakan kita ketika kita nanti kembali ke hadapan Allah. Telah kembali ke hadapan Allah. Sebelum saya akhiri, saya tanya 3 penjelasan dari awal sampai sekarang ini, kira-kira paham atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, ajarkan anak kita cinta kepada cinta dengan kehidupan, cinta dengan sejarah, cinta dengan sunnah. Yang kedua, ajarkan anak kita cinta kepada keluarga, cinta kepada sahabat, cinta kepada putra-putri. Yang ketiga, ajarkan anak kita cinta kepada cinta dan senang kepada Al-Quran. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai zaman ini, mulai detik ini, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, belajar sedikit demi sedikit agar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah sama sekali. Orang yang baik itu bukan yang tak punya dosa sama sekali. Tapi orang yang baik, yang punya salah, yang punya dosa, tapi dia mampu dan mau memperbaiki kesalahannya. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan semuanya kita yang harus diampuni pada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan ajaran Allah, yang sulit bisa dimudahkan oleh Allah, keluarga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya keturunan mudah-mudahan jadi keturunan yang saleh dan saleh. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan jadi keturunan yang saleh dan saleh. Yang belum punya pasangan, Allah berikan pasangan yang saleh dan saleh. Yang belum punya kerja, Allah berikan kerja yang halal dan barokah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita senang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, senang dunia akhirat, dapat syafaat Rasulullah, dapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal. Allahumma inna
نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وإجابة تقول يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وطاعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم أعوذ علينا بسكرات الموت وسكرات النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.